Beda ini. Yang satu hakun fil waktu, hak yang ada di dalam waktu. Yang kedua hakul waktu, haknya waktu itu sendiri itu. Nah, kata Ibnu Athaillah, hak di dalam waktu itu bisa dikodok, masih bisa dikodok. Tapi kalau haknya waktu nggak mungkin bisa dikodok. Jadi apa bedanya? Kalau hak di dalam waktu itu atau berbagai macam ketaatan yang Allah sudah menentukan waktunya. Misalnya sholat 5 waktu. Ada orang ketinggalan sholat maghrib tadi, boleh mengkodoknya sekarang. Sekarang boleh habis isya dia kemudian mengkodok maghrib, boleh. Urusan nanti itu dia dosa apa enggak, ya lihat dulu kenapa dia kagak sholatnya. Tapi dia bisa mengkodok sholat. Puasa sudah ditetapkan waktunya bulan Ramadan. Kemudian dia nggak puasa pada tanggal 1 Ramadan, nggak puasa misalnya. Nanti tanggal 2 tanggal 1 tanggal 2 Syawal atau tanggal 3 Syawal atau nanti pada bulan selanjutnya dia bisa mengkodok puasanya 1 Ramadan. Itu hak di dalam waktu. Jadi hak di dalam waktu itu adalah ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang Allah sudah tentukan waktunya. Jam 6 lewat 10 sampai jam 7 lewat 30 adalah hak di dalam waktu itu adalah sholat maghrib misalnya. Kan sholat maghrib itu ada di dalam waktu jam 6 lewat 10 misalnya sampai jam 7.20, 7.30 misalnya. Itu kan hak yang ada di dalam waktu. Kalau itu tertinggal, maka Anda bisa mengkodoknya. Mungkin tuh bisa mengkodoknya. Jadi bisa mengkodok apa saja. Sholat, puasa, apapun saja. Sholat yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah kan masih bisa dikodok, asalkan sholat sunnahnya memang menjadi kebiasaan gitu. Kayak dulu di pondok itu dulu Buya Zubaidi habis sholat asar, sholat sunnah. Terus ada santri yang iseng nanya, berani nanya, Buya, itu habis asar emang ada sholat sunnah apa? Kok habis sholat asar sholat sunnah apa? Buya tadi kata gitu. Terus kata Buya, emang kagak ngaji apa? Kata gitu. Tadi itu biasanya Buya itu masuk ke masjid, itu biasanya sholat qobliyah dulu, baru kemudian nanti Buya udah assalamualaikum, baru qomat. Ini yang baca selawatan ini anak baru. Jadi taunya Buya masuk ke masjid, langsung aja dikomatin. Buya masuk ke masjid langsung dikomatin, jadi belum sempet sholat qobliyah. Udah, Buya langsung sholat asar. Setelah itu sholat qobliyah, qobliyah itu boleh, itu bisa kan, dalam fikih memang seperti itu bisa gitu. Nah, artinya kalau haknya di dalam waktu masih bisa diqadha. Tapi kalau haknya waktu itu, hakul waktu itu, haknya waktu itu sendiri apa? Muraqabatul haqqi au musyahadatuha, merasa diawasi oleh Allah atau menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apapun yang terkait langsung. Misalnya gini, Anda jam 7 dapat rezeki uang, dapat rezeki jam 7. Kemudian jam 7 lewat 10 itu Anda baru bersyukur. Berarti dari jam 7 sampai jam 10 Anda nggak bisa kodok itu, nggak bisa kodok syukurnya itu. Padahal Anda dapat rezekinya itu jam 7. Kenapa bersyukurnya, merasa ini ya syukur alhamdulillah dari Allah ini. Kagak langsung tapi ada jeda tuh 10 menit atau ada jeda lah 5 menit misalnya gitu. Maka jam 7 sampai jam 7 sampai jam 7 lewat 5 Anda masih dianggap sebagai orang yang kufur nikmat. Yang itu nggak bisa. Saya kodok nih syukur saya tadi nih. Syukur saya yang tadi itu nggak bisa saya kodok. Kita sholat, kita lupa nih sama Allah nih. Blank, nggak inget sama Allah. Jam 7. Terus jam 7 lewat 10 baru inget. Oh ya Allah, inget sama Allah, zikir lagi, ingat gitu. Tadi itu nggak inget sama sekali sama Allah. Maka jam 7 sampai jam 7 lewat 10 kita masih dianggap sebagai orang yang ghafil, orang yang lupa kepada Allah. Yang itu nggak bisa dikodok. Ya Allah, saya ingat kepadamu kalau terus saya kodok yang tadi tuh yang jam 7. Nggak bisa itu dikodok itu. Kita masih tercatat itu. Tercatat orang yang jam 7 sampai jam 10 tadi, jam 7 sampai jam 7 lewat 10 tadi itu dianggap sebagai orang yang ghafil. Minal ghafilin. Termasuk orang yang lupa kepada Allah. Nggak bisa dikodok itu. Nanti di catatan kita, di catatan kitab kita itu nanti ada catatannya itu. Jam 7 itu nggak sholat kita nggak ingat kita sama Allah. Nggak bersyukur kita. Urusan nanti Allah itu ampunin nggak ampunin itu beda.
Tapi tercatatnya nggak bisa dikodok, nggak bisa dibayar itu, tidak bisa dibayar gitu. Jadi nggak bisa Anda mengkodok syukur, mengkodok sabar gitu ya. Anda kehilangan sesuatu, mencak-mencak dulu, marah-marah dulu, setengah jam udah capek, baru kemudian bilang udah sabar aja. Berarti telat itu. Ada rentang waktu yang kita tidak bisa mengkodoknya lagi tuh sabar. Padahal sabar itu as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Ketika kita blank, ketika mendapat musibah nggak langsung sabar, 2 menit setelah itu baru sabar, ya 2 menit itulah kita termasuk orang yang tidak sabar itu. Dan itu nggak bisa dikodok. Nah, itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah sebagai hakul auqat, hakul waktu, haknya waktu, yang mestinya setiap waktu itu tidak bisa, yang setiap waktu itu manusia tidak boleh lupa, tidak boleh lengah daripada ketersambungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian oleh ulama-ulama tasawuf diajarkanlah zikir khafi, zikir yang dimanapun, kapanpun, lagi apapun, terus dirimu berzikir. Diajarin seperti itu. Emang Rasulullah ngajarin zikir khafi? Ya kalau Anda cari di hadisnya nggak bakalan ada zikir khafi kayak begini. Tapi kan secara umum ya mesti aja ada. Engkau itu harus zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, harus zikron kasiran, banyak gitu loh. Tapi kemudian diistilahkan saja kemudian sama ulama-ulama, oh ini namanya zikir khafi. Zikir dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kau selalu ingat kepada Allah. Nah, itu yang kemudian Ibnu Athaillah katakan tadi. Jadi setiap haknya di dalam waktu bisa dikodok, haknya waktu nggak mungkin bisa dikodok. Karena setiap waktu itu ada haknya sendiri-sendiri. Satu detik ada haknya, 2 detik ada haknya, 3 detik ada haknya. Setiap waktu itu ada haknya. Ketika kita tadi itu blank, nggak ingat kepada Allah 5 detik, berarti 5 detik itu termasuk minal ghafilin. Maka kemudian itulah ulama-ulama kemudian mengatakan, ulama tasawuf mengatakan at-tasawwufu huwa dhabtul anfas. Tasawuf itu adalah dhabtul anfas, memperhatikan nafas. Wa hibzul hawas. Tasawuf adalah memperhatikan nafas, wa hibzul hawas, menjaga indera, menjaga panca indera. Apa itu anfas? Wal anfasu hiya daqaiqus sa'ah. Nafas adalah detik-detik di dalam jam. Detik-detik di dalam jam. Imaratuha bi anwa'i ta'at. Yang di detik-detik jam itu harus diisi, dimakmurkan bi anwa'i ta'at, dengan berbagai macam ketaatan. Kalau disia-siakan haknya waktu ini, haknya detik ini, maka dia akan keluar dari adab tasawuf, dari adabnya tasawuf. Jadi itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, bahwa tidak bisa dan engkau ini tidak diperbolehkan engkau itu sedetik pun. Meskipun ini kan kita sering ngeblanknya sebenarnya, tapi kan ya berarti kan kita ngeblanknya itu termasuk dalam keadaan minal ghafilin tadi tuh. Pada sholat Isya 4 rakaat, nggak tahu inget sama Allahnya itu berapa menit, itu nggak tahu itu, ngeblank kemana gitu. Berarti sholatnya itu juga dalam keadaan nggak ingat kepada Allah, itu ngeblank itu. Nah, nggak ingat kepada Allah berarti ya sepanjang waktu itulah, sepanjang detik itulah, sepanjang menit itulah kita masuk dalam kategori minal pada kata Allah, wala takun minal ghafilin. Kamu jangan jadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, kata Ibnu Athaillah di lanjutannya, ini masih masalah waktu ini. Ma fata min umrika, hikam selanjutnya. Ma fata min umrika, sesuatu fata yang tertinggal, apa min umrika dari umurmu, la iwadho tidak dapat kembali, tidak bisa terganti, la iwadho tidak bisa terganti, lahu pada umrik. Wama dan sesuatu hasola yang berhasil, apa malaka padamu,
minhu dari ma, laki mata tidak ada nilainya, lahu pada ma. Wama dan sesuatu hasola yang berhasil apa malaka padamu, minhu dari umrik, minhu dari umrika, dari umurmu, laki mata tidak ada nilainya, tidak ada nilainya, lahu pada ma. Kata Ibnu Athaillah kemudian nih, masih masalah waktu ini, sesuatu yang tertinggal dari umur kita, umur itu berarti ya mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu umur tuh, namanya umur. Umur itu bukan setahun aja, umur itu ya dari detik sampai tahun tuh. Sesuatu yang sudah tertinggal dari umur kita, maka itu tidak bisa lagi tergantikan. Udah nggak bisa lagi tergantikan. Kalau dalam skala besar, kita kan udah pada dewasa. Dulu kita kelas SM apa tingkat SMA, tingkat SMP ngapain gitu. Kemudian kita pengen balik lagi ke tingkat SMP, tingkat SMA. Kayaknya gue pengen balik lagi ketika SMP SMA, dan pengen bener-bener rajin belajar kayak biar dulu tuh biar bener rajin belajar, balik lagi kan nggak bisa sudah itu. Kalau dalam skala tahun gitu ya, itu kan nggak bisa lagi kita balik lagi ngulang, udah nggak bisa tergantikan lagi tuh. Kalau dalam skala yang kecil, detik, menit, ya sama itu, sesuatu yang udah kita terlewati dari detik kita, umur kita, apa dari detik kita, dari menit kita, itu pun juga sudah tidak bisa tergantikan lagi. Pun juga begitu, sesuatu yang sudah kita capai dari umur kita, itu udah nggak ada nilainya lagi tuh. Itu sesuatu yang sangat berharga, udah tidak ternilai lagi harganya itu. Sudah tidak ternilai lagi. Kenapa? Karena kita sudah meraih sesuatu. Ya sudah meraih sesuatu yang itu nggak ada nilainya lagi tuh. Nah, umrul mukmin katanya itu, umurnya orang mukmin itu adalah ra'su malihi, modal hartanya. Jadi kata orang tasawuf itu umrul mukmin, umurnya kita ini ra'su malihi, modal harta kita. Jadi kalau kita kira-kira lagi berdagang kan ada modal uang. Nah, umur kita ini itu modal kita itu. Umur itu modal. Yang namanya juga modal, bisa untung, bisa rugi. Maka orang yang bisa memegang umurnya dengan kokoh, menjaga umurnya, maka kana minal faizin. Dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi yang kemudian dia menyia-nyiakan umurnya, kana minal khosirin. Dia termasuk orang-orang yang sudah merugi. Jadi kalau kata Imam Ali, baqiyatu umril abdi malah hasaman. Sisanya umurnya seseorang itu adalah sesuatu yang tidak ternilai lagi. Kita punya sisa waktu nih, Nah, sisa waktu ini itu sesuatu yang udah nggak ada ternilai lagi nih. Sisa waktu kita ini. Kenapa? Yudriku biha ma fata wa yuhyi biha ma mata. Karena sisa umur ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang sudah terlewat dan dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Mumpung masih ada umur, nah umur yang masih ada sisa ini untuk mendapatkan sesuatu yang sudah terlewat atau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dulu mah kita kagak ngaji, kagak apa. Kemudian masih ada sisa umur nih, ya dikejar, biar mendapatkan, karena ini menjadi sesuatu yang nggak ada nilainya lagi gitu. Kalau kemudian ini nanti disia-siakan juga, ya sudah selesai, sudah urusan ini kita. Nah, baginda Rasulullah mengatakan la ta'ti alal abdi sa'atun. Tidak datang seorang hamba. Tidak datang satu waktu atas seorang hamba la yazkurullaha fiha, yang di waktu itu dia tidak ingat kepada Allah, illa kanat alai hasratan yaumal qiyamah, kecuali nanti dia akan sangat merugi pada hari kiamat. Ada sesaat saja dia nggak ingat kepada Allah, kata Nabi, maka itu akan menjadikan dia merugi nanti itu. Merugi di hari kiamat. Sesaat aja. Nah, maka kemudian tadi ulama-ulama tasawuf kemudian membuat metode biar nanti setiap saat, setiap waktu, lagi apapun saja kita tetap terkoneksitas, tersambung diri kita, hati kita kepada Allah.
Maka kemudian ditalkinkanlah, ditanamkanlah yang disebut dengan zikir khofi, agar tidak ini nih, tidak kehilangan tadi nih sesaat ini gitu. Sesaat ini tidak kehilangan. Nah, itulah apa namanya yang kata Ibnu Athaillah, bahwa sesuatu yang sudah terlewat dari umur nggak bisa sudah digantikan. Tapi sesuatu yang sudah kita capai itu sudah sesuatu yang sudah tidak ada ternilainya lagi. Sesuatu yang sudah sangat berharga. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sesuatu nih. Mendapatkan sesuatu yang nggak tahu kita bisa dapat itu lagi apa enggak nanti nih gitu. Sekarang kita ngaji seperti ini. Ini kan sesuatu yang sudah ternilai. Karena belum tentu 2 minggu lagi kita bisa ngaji lagi. Kita tadi sholat isya. Udah beruntung itu sholat isya tuh. Karena belum tentu besok bisa sholat isya lagi. Jadi ini sesuatu yang udah gak ada ternilainya lagi. Bisa jadi besok itu kemudian dikafirkan kita sama Allah itu. Bisa kemudian kita ditenggelamkan dalam ketidakingatan kita kepada Allah. Akhirnya kemudian tidak melakukan ibadah-ibadah lagi, bisa aja. Maka waktu ini menjadi waktu yang menjadi sangat berharga. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam 2 hikam ini. Wallahu a'lam bishawab.